supaya bisa gerak ke kanan sambil nembak ke Granger. Betul. Dan bahkan kalau bisa kita katakan ya Om, ini satu problematika yang masih belum ketemu adalah gimana caranya kalau Matilda ini masuk ke belakang, ini tuh langsung dihantam abis Om. Khalid biasanya kan, Khalid Badang gitu. Kayak Matilda kalau dipok di early game di satu tornado 3 kali hit sakit. Benar. Dan Novaria tidak akan diberikan. Hero-hero jarak jauh seperti akan ditutup. Parsha juga bisa ditutup sekarang. Setuju. Aku setuju juga aja. Soalnya kalau nggak ditutup, ini akan bahaya banget Om. Yap. Ngerepotin sih. Kayak damage cicilan kan, apalagi dari Novaria itu sakit. Karena memang ya tergantung player ya. Kalau miss ya gak bakal sakit sama sekali. Tapi kalau memang bisa selalu kena secara terus-menerus, konsisten, ya damage-nya kalau terakumulasi akan dalam dan besar ya. Apalagi mereka tidak punya healer-healer kan. Dan kali ini ban ke jungler kah? Hayabusa ada kalau mau di ban sekarang. Hayabusa Sanjo. Your team is banning. Udah tahu banget gua. Hayabusa Sanjo ini loh, yang bisa kita katakan adalah salah satu hero yang tricky ya Om. Tricky nggak menurut Om? Trikinya kalau mau masukin bayangan sih kalau aku. Seperti yang Anda sempat katakan kepada saya. Iya. Dulu kan aku suka main Hayabusa itu cuma tapping aja. Kayak malas masukin bayangan. Sudah diajarin ya. Terus ternyata aku tambah jago sekarang. Iyalah harus Om. Tapi pernah enggak kamu pakai Hayabusa ketemu Hilda dan juga Khalid? Hilda sama kali pernah. Pernah, saya langsung Itu serahkan kepada God Laner. Saya mau tiduran dulu. biasanya Om itu Nolan. banyak yang ini Om, banyak yang mereka takut atau apa. Kalau aku biasanya akan relain aja Om. Misalnya di invite nih di bawah, di kiri, di kanan, lepasin aja. Ya itu dia. Kalau misalnya diterusin itu kelar Om. Nah itu susahnya kalau main solo 2 trio. Ya, Ya, solo sih. itu susah sih. Tapi ya balik lagi, Popheus di ban, 2 assassin juga sudah di ban. Ini hero-heronya Onyx dipaksa buat main fighter dong. Alpha gitu mungkin dipaksa Suyo lawan Alpha. Jauh dulu, disimpan yang terakhir bener. Brusco lagi ya, tapi tadi Brusco udah menunjukkan kualitasnya sih. Bagus sih. Iya, bagus sih. Yap. Tapi sekarang kondisinya adalah satu. Brusco ini nggak bisa bertahan banyak lama loh di depan loh. Ya ada Granger, ada Suyo juga burst ya. Ini burst semua. Jadi mungkin kalau mau ya EXP yang bisa ngeburst sekali lagi. Lucas mungkin kalau mau diambil. Dari sekarang Lucas oke. Ada Matilda bisa jemput dia. Oke, Lucas aku suka banget. Pertama, yang aku bikin dia suka sama Lucas adalah dengan kondisi Lucas ini dia punya power untuk bisa mengejam-ejam para pasukan dari tim Onyx Pihedi yang ada di backline. Ya. Apalagi kalau sampai dikejar, detailnya dijauhkan aja ya. Gak perlu mendekat, itu enak banget. Grangernya bisa bekerja. Ternyata Glue bersama dengan Valentina. Is ticking. Dan Glue juga oke sih, bagus banget malah. Tidak akan bisa di-kill oleh Badang ya. Jadi kalau kita bicara EXP-nya ini, Glue lawan Badang ya, mereka bakal sama-sama hadir nanti level 4 di turtle yang pertama. Jadi sama-sama kuat dan bahkan bisa melakukan zoning, sehingga pilihan untuk menggunakan fighter. Ini Onyx Piet agak ditutup nih sekarang. Aku pengen lihat Lancelot sebenarnya. Kayak masih memungkinkan untuk bisa langsung melompat ke belakang. Cuman nggak mungkinnya ya karena badannya Suyo dengan Glue ini tebal nih. Dan bahkan ada faktor jemputan dari Matilda yang membuat 2 hero ini bakal lebih tebal lagi. Oke. Tapi kalau sekarang Om, pertanyaan saya, gimana cara mereka mengantisipasi dari sosok seorang Glue ketika mereka sudah melakukan pick trap if yang terbuka Faramis dan juga Vexana? Nah, iya. Jadi irrital sih menurutku senjatanya mereka. Alpha mau gak mau dipaksa untuk penggunaan dari Alpha, yang Alphanya ya bakal sangat-sangat all in. Dan wow, tim Liquid ID chance mereka untuk bisa dapetin kemenangan atas Onyx Piet ini sangat terbuka di game yang kedua. Selama mereka tidak kalah di early ya. Karena balik lagi 2 menit awal ini akan menjadi saksi kita siapa yang akan jauh lebih sukses untuk dapetin first blood kah. Ada first blood kah sebelum turtle yang pertama. Karena itu penting banget. First blood yang pertama. Tapi kita akan menyaksikan, ini benar-benar sebuah game yang cukup menegangkan. Kalau 2-0 bisa didapatkan oleh tim Liquid, ini menjadi sebuah kebanggaan dan mendapatkan top klasemen harusnya. Tapi kalau ini didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx Philippines, chance untuk epic comeback di game ketiga terbuka dengan sangat besar. Mari menyaksikan pertandingan dengan tarian pembuka dari Badang. Dan mari kita juga menyaksikan, mampukah Liquid mendapatkan top klasemen atau Onyx Philippines still be the king? Let's go to the lane of down. Wah gila itu face cracknya mantep banget dari Badang. Dan langsung masuk
ke dalam game yang kedua juga. Dari Fabian dengan Suyo berhadapan dengan Alpha ya. Bicara soal dua fighter ini, memang dua fighter yang sering bersua semasa tahun kemarin juga, apalagi dimana dua-duanya punya potensi untuk langsung ke meltdown lawan dengan sangat cepat. Soul Sphere untuk Suyo, dan jelasnya Alpha dengan true damage yang bisa diberikan dari Beta juga. Dari emblem setnya 4 Impure Rage dipakai oleh tim Liquid ID. Jadi damage awal yang bakal diberikan dengan mereka akan sangat-sangat menyakitkan pastinya. Dan bahkan ini tidak ada Tenacity ya. Tenacity. Yang dipakai dengan tim Liquid ID. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka mencoba untuk melakukan sedikit invasi lebih agresif terhadap mid lane-nya ya, skill yaitu. Tapi dia balik ini semua early game power memang. Selama King Kong udah punya War X nanti, ini harus menjadi concern dari tim Liquid loh. Dia bisa hajar, dia bisa habek-habek manapun. Dan ini kan memang kalau dari Alpha fast farm banget ya. Yes. Porsunya dia bisa ngembalikin darahnya dia juga. True damage dari Beta dengan 2 stacknya. Ini bakal sangat menyakitkan lah. Apalagi untuk setup di turtle yang pertama. Ini yang mereka punya power Bruce kok. Meskipun mungkin Brusco-nya belum di level yang keempat, tapi efek knock up yang bisa diberikan itu bakal sangat bahaya juga. Di follow up dengan adanya Spire of Alpha. Dan pertarungan di area mid akan ada 2 real world manipulation. Kita harus berasumsi hal tersebut bisa terjadi juga. Dan Kirk datang, peace break terjadi. Oke, Fabian, tapi kali ini berbeda kasusnya. Dia bisa untuk in and out sesuka hatinya. Dan bahkan dibalik sana Super Friends Secretal Mount memaksa Carson Yes Kill memberikan poin damage sangat mahal. Tapi Spear of Alpha ini dari King Kong berbahaya. Jangan sampai mereka lupakan. Widdy, The Way of Dragon. Wah, sakit banget tadi. Satu hit pasif elite dong. Membuat Widdy setengah darah Secretal Mount. Yes Kill sudah berada di level 4 dengan Real Manipulation, sedangkan Super Friends belum. Dan berpasukan dari tim Onyx Philippines, mereka tersoning dengan adanya seorang Aran. Dan mereka lihat merasa menunggangi seorang King Kong. King Kong terperangkap di masalah damage yang terlalu besar, tidak bisa dibendung depangan pada tim Onyx Philippines. Mereka harus kehilangan King Kong. The King Kong from Philippines has down. Oh, lagi-lagi Aran yang muncul, Aran yang tiba-tiba bisa melakukan Zori dan bahkan menarik kembali King Kong ke dalam real manipulation yang dibuat oleh Yeheskiel. Kemenangan untuk tim Liquid ID untuk di turtle yang pertama tadi cukup terakumulasi dengan 1000 gold advantage mereka, dan ini bahkan bisa jauh lebih cepat lagi sih sebenarnya. Meskipun ya Aran mungkin agak tertinggal sedikit levelnya, tapi mereka berhasil untuk bisa memenangkan tim fight besar yang sangat-sangat crucial juga. Dan kali ini lagi ya Onyx PH on the back foot, mereka akan berusaha untuk mengejar sekarang bagaimana cara mereka bisa menyamakan dulu nih untuk goldnya. Karena RNG kita lihat cukup nyaman dan aman ya. Di bagian bawah Keldra melompat heavy crossbow, damage yang diberikan. Oke, terlalu besar menuju ke seorang Keldra dengan ada mati hingga one last hit. Berhasil men-take down Keldra di bottom lane. Tidak bisa diselamatkan lagi oleh seorang Brusco. Pertukaran juga Yeskiel di sana nampaknya juga kurang cukup damage yang diberikan. Karena King Kong masih terlalu jauh dari Yeskiel. Kali ini The Way of Dragon-nya bakal coba menuju ke arah sosok seorang Yeskiel. Pasti dilindungi seorang Weddy. Mundur ke arah belakang, membalikan kembali karena dari King Kong karena tidak ada lagi Spear of Alpha. Dipalaskan oleh Yeskiel dan King Kong terperangkap Beat Gaming dan bahkan Iron Siki is coming. Pertukaran point kill satu persatu diruntuhkan oleh tim Liquid dengan 2000 gold difference. Tidak ada korban jiwa sama sekali. Dan satu yang aku notice lagi-lagi, Aran sangat maksimal dengan EXP dia. Rela untuk meninggalkan plating gold, it's okay. Tapi mereka berhasil untuk memenangkan team fight, yang berarti untuk gold mereka juga masih tetap unggul. Meskipun secara ya, kita bicara secara dari EXP lane, mungkin gold dari Aran tertinggal, tapi tidak pastinya untuk Eren Shiki dan kawan-kawan. Lebih worth it. Betul. Mereka bakal sangat bisa untuk melawan juga. Dan lihat, mau tumbangin Aran ya sampai kapan gitu. Ini glue ya kan, mau ditumbuk-tumbuk juga udah cuman jelly gitu lah. Bentar lagi bisa jadi jelly ya skill. Batu untuk di area top. Oh gila kicknya. Bahkan dia membuka tembok untuk dirinya sendiri. Dan lihat Aran, dia nggak peduli apa yang dilakukan oleh Kirk. Dan Yeskiel menjadi target utama dari sosok Kirk. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka stand by opposition. Weddy stand by opposition. Dan retribution dari seorang King Kong berhasil mendapatkan para pasukan dari tim Onyx Philippines. Favel Secretal Mount mencoba untuk mundur ke belakang, tapi dengan adanya satu sosok damage yang diberikan dari seorang Super Friends, nggak bisa lagi dibendung. Tapi meskipun begitu, para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka masih mau lebih. Dua Dragon menuju ke seorang Widdy dihentikan dengan adanya seorang Purify. Dan King Kong berhasil menutup jalan Yeskiel untuk bisa memberikan damage deal tambahan. Dan Keldra masih free hit, belum ada damage deal sama sekali. Ya, masih bisa sedikit survive. Tapi Widdy jangan sampai salah jalan. Ada Keldra di dalam bush tadi, mencicil separuh HP dari Widdy yang harus menggunakan recall dia kembali.
Dan akhirnya reset dulu nih ya. Jadi sama-sama tadi meskipun unggul 1000, turtle-nya jatuh ke tangan Onyx PH, kembali bisa dikejar oleh Onyx PH. Dan ini situasi kembali menjadi netral juga. Dari gold gap yang terlihat bagaimana Eren Shiki sanggup untuk unggul dibandingkan dengan Kelra. Haskell menuju ke Berserker untuk Kelra. Hunter Strike tapi bersama dengan Skypier sudah selesai bagi Eren Shiki. Jadi untuk join team fight-nya ya Eren Shiki kalau memang bisa haji itu akan sangat menarik ya untuk tim Liquid ID. Tapi ini lihat Om, dari para pasukan tim Onyx Filipin, mereka benar-benar berhasil menukar 3.000 2.000 gold yang udah mereka hilang jadi 1.000 gold aja. Yap. Itu lumayan mahal loh menurut saya. Itu atas kemenangan Turtle tadi. Dan poin kill yang cukup banyak yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx Filipin. Lihat Super Friends menjadi sebuah target utama. Lihat masih ada reward manipulation, satunya terakhir masih didapatkan, tapi Wendy sedikit terlambat untuk bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid. Mereka harus kehilangan Eren Shiki. Meanwhile, untuk mencoba menumpangkan seorang Kirk, menumpangkan Kirk itu gak cukup dengan seorang Favian aja, karena King Kong masih terlalu sakit damage-nya. Yep. Dan bahkan tadi Eren Shiki menurutku terlalu ke depan juga ya. Dia ada di benar-benar di posisi center, di tengah dari tim fight yang terjadi tadi dengan real world yang juga dibuka oleh Super Fringe. Extra shield ada dan King Kong, Spear of Alpha hanya untuk kabur. Jelasnya tidak akan ada lagi source escape untuk King Kong, tapi untung memang tidak ada follow up yang dilakukan oleh tim Liquid ID karena belum ada resource yang bisa dilakukan oleh mereka. Dan kali ini gold ya Ranger Mas dikejar. Oke, ini bukan masalah dikejarnya Om. Gimana cara mereka ngehandle sih? Lihat deh, gimana cara mereka ngehandle kemenangan yang sudah dipegang dari tim Liquid loh. Itu mahal dan mereka memberikan waktu untuk seorang Kelra. Terlalu takut lagi dan targetnya menuju ke arah Super Prince terus-menerus, ini akan menjadi berbahaya. Menurut saya ini akan menjadi berbahaya kalau mereka terus fokuskan ke arah Super Prince. Kenapa? Pertama, mereka punya power Aran. Harusnya mereka manfaatkan frontlanernya. Dan sosok seorang King Kong nggak bakal bisa deal damage dari jauh loh. Iya, dan sekarang sih sebenarnya Kelranya udah jadi ya. Haskell Berserker ini sudah punya, dan kita tahu dua item ini akan mengaktifkan untuk retailnya nih, bisa memberikan massive damage dengan heavy crossbow. Iya, mereka harus menunggu momentum. Kelra, kalau bisa dibilang dia punya sprint, sangat mudah untuk bisa kabur. Tapi kalau Kelra kali ini sendiri sekalipun itu nggak akan ada gunanya. Jadi why not mereka bermain dari front to back Om, dibandingkan mereka harus fokus ke arah seorang Super Friends dari tadi. Ya, back to front tadi. Ya, terlalu banyak kalau sampai ketiga kalinya mereka gagal melakukan team fight karena Super Friends lagi target mereka. Ya, karena udah dua kali. Ya, karena mereka langsung melompat ke belakang juga. Belakangnya bisa dipotong dengan King Kong nih yang jadi PR. Iya, masalahnya King Kong mainin aja front to back-nya. Yap, dia nabrak depan terus-terusan juga. Oke, team fight bakal dimulai tapi terlalu terburu-buru dengan King Eagle di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx Filipin, dan sekarang pun kalau tumbang mereka belum ada pertukaran yang maksimal. Sedangkan Kelra masih terlalu jauh. Tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Onyx Filipin, mereka benar-benar dengan sangat baik mempertahankan leaning phase-nya Om. Iya, dan tadi Kelra membuka heavy crossbow ya. Dan sudah mulai dimulai sebenarnya. Toilet armor dipegang tadi dengan Kirk juga agar jauh lebih tanky untuk berada di depan. Wah, oke. Pertukaran ini setidaknya ada Om. Pertukaran yang ada, clear minion yang sangat cepat dilakukan. Tapi balik lagi Om, ini Aran nggak boleh salah target lagi. Kalau Aran salah target dan mereka masih fokuskan ke arah Super Prince, ini akan berbeda. Mungkin ya, kalau aku jadi Aran dan juga Widi, aku akan masuk bareng sama Widi Om. Sama Widi. Knock up-nya itu cukup waktu loh untuk bisa menambahkan stack. Minimal flicker keluar semua bubar. Paksa ya. Iya, paksa. Dan lihat, mereka akan target menuju ke seorang Aran, mencoba untuk menggendong siapapun di pasar. Doya dengan bakat sudah dikeluarkan. Aran berhasil mendapatkan follow up satu point kill dari seorang King Kong. Tapi damage masih belum cukup. Berhasil digendong. Shutdown pun terjadi. Tapi Kelra free hit di belakang sana. Kehilangan seorang Eren Shiki membuat para pasukan dari tim Onyx Filipin mendapatkan keuntungan triple kill from Kelra. Out of nowhere. Dengan adanya speed, damage, dan burst yang dimiliki dari seorang Kelra tidak bisa dibendung oleh para pasukan dari tim Liquid Indonesia. Iya, sprint yang dipakai dengan Kelra tadi bersama dengan heavy crossbow yang memberikan damage yang sangat-sangat besar. Ya, dengan dua item yang kita tahu kan, Haskell Berserker udah jelas menambahkan damage. Meledak Om tadi. Langsung meledak sekali, tembak dar. Meledak. Ya. 2-3 kotak hilang ya. Cepat banget juga dari retailnya. Dan gue nih. JDS sudah jadi. Nih skin kesukaan gue Om, sebelum berubah jadi ini. Kan bukan begitu aslinya albido. Tulis kan tadi. Iya. Skin kesukaan gue itu berubah dia. Berubah jadi normal. Jadi normal kan. Jadi Super Fridge kan punya fishing lantern.
Tiga item ini sih yang bahaya buat si retail ya. Retail. Ya buat Kelranya GDS nambahin movement speed lagi, dia punya sprint akan jauh lebih cepat dan sulit untuk bisa ditangkap. Intinya mereka sadar kalau misalnya sosok dari Aran. Oh, The Way of Dragon, Aran berubah. Brusco bakal coba digendong, berhasil didapatkan. Bakal coba follow up Brusco, kering follow up. Aran seorang diri. Oh my god, di sana Kelra tidak bisa dibendung para pasukan dari tim Oni Philippine. Wallace hit. Kelra kali ini berhasil di take down dan shutdown pun terjadi. Fabian masih bisa diselamatkan dengan adanya Absolute Damage dan Kelra menjadi target utama mereka. Ya, Skeleton's coming. Meanwhile di belakang sana King Kong berhasil digendong oleh seorang Aran. Aran gendong dia. Tapi nampaknya Spear of Alpha for defensive tidak bisa menyelamatkan seorang King Kong. Damage cukup besar ketika digendong oleh sosok seorang Aran, membuat King Kong tidak akan bisa selamat dari hantaman para pasukan tim Liquid. Ya, 4 lawan 1. Akhirnya King Kong juga tumbang. Dan kali ini untuk Lord yang terbuka tidak akan bisa dikontes sama sekali Onyx PH. Meskipun terlihat mereka tadi hampir bisa memenangkan tim fight-nya, tapi ternyata dengan tumbangnya Kelra, akhirnya perlawanan mereka untuk memberikan damage berakhir. Oke, Kelra kali ini dia terlalu terburu-buru. Masalahnya sekali heavy crossbow, sekalipun dia punya sprint, dia nggak bisa lewatin tembok. Itu dong masalahnya, Om. Yep. Selama dia warnya nggak di jungle, dia punya space luas banget untuk lari. Tapi kalau di jungle ini belokan-belokan ini loh, Om, yang membuat dia nggak bisa untuk free banget. Tikungan ya. Tikungan ini loh, tembok-tembok ini yang menghambat dia sebenarnya. Dibilang offside ya, memang kan kelakuan dia dan juga Iron Shiki mirip-mirip kan? Hampir sama lah ya. Hampir sama. Tapi kenapa tadi dia nggak bisa maksimal? Karena ada tembok-tembok tersebut. Sedangkan Fabian, Widi, semuanya bisa ngeloncatin tembok, Om. Yep. Bukan hero jalan kaki biasa di sini. Terus juga ini Aaron juga udah mulai jadi loh damage-nya. Kelihatan sangat-sangat besar sekali, selalu di cover juga dengan kehadiran Widi yang akan menjemput dengan guiding win. Lompat kah? Oh, belum. Lumayan. Poking-poking dilakukan para pasukan dari tim Liquid Indonesia terhadap tim Oni Philippine. Tapi lihat Kirk, ini memang harus respect banget dengan damage yang diberikan dari seorang Granger. Dan lihat para pasukan dari tim Oni Philippine, mereka mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang King Kong. Spear of Alpha for defensive, tandanya Iron Shiki bisa untuk maju ke arah depan. Karena setahu saya, lihat di sini langsung ada padang. Pivot manipulasi dibuka, menuju ke belakang, terus counter takedown. Dia terlalu besar, langsung menuju ke arah seorang Kelra. Best dari top lane tidak bisa dibendung oleh seorang Kelra dan kawan-kawan, dan bahkan Kelra saya kena maut. Kali ini dia nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Untungnya ada lifesteal. Lihat, darahnya berkurang nambah hingga full seperti ini. Ya, dan bahkan satu base start bagian top sudah berhasil diambil oleh tim Liquid ID. Jelas sangat-sangat menguntungkan bagi mereka juga, dan tim fight-nya masih belum mau diputus nih. Di bawah masih lanjut. Ya, tim Liquid ID mereka masih ingin untuk memenangkan tim fight. Flicker for defensive, Fabian berhasil digendong, tapi lihat di sana damage dari seorang Kelra berhasil men-shutdown seorang Widi. Lihat, satu hit dari Kelra meledak. Omawa nggak bisa dibendung. Ya, tadi juga ada sempat baru jadi ya Windtalker yang diselesaikan oleh Kelra nih. Jadi masih ada balasan dari Onyx PH meskipun mereka tertinggal, tapi selama Kelranya menurutku masih survive, ini masih bahaya banget bagi tim Liquid ID. Atau mereka harus menuju ke Kelra juga. Oh, Console Gaming, Brusco, Duel of Dragon belum dikeluarkan, arah menjadi target utama, tapi ternyata mereka menuju ke arah seorang Kirk. Point kill yang masih worth it. Point kill yang masih worth it karena Kirk, apalagi Kirk di saat ini tidak ada lagi yang bisa menghentikan Kirk kalau misalnya dia udah perkasa. Iya, dan iya itu mungkin ada sedikit miskom dari Onyx PH karena Kirk tadi sedang melakukan setup, sedangkan rekan-rekan yang lain memilih untuk mundur di tengah. Jadi kita melihat hanya Kirk seorang diri di area dari tim Liquid ID yang terlalu banyak pemain-pemain tim Liquid ID juga. Jadi 7.000 advantage-nya. Tim Liquid ID sangat-sangat unggul sekali sekarang. Wind of Nature juga diselesaikan oleh Aaron Shiki, dan ini belum selesai. Wave demi wave dibangun oleh tim Liquid ID untuk mendapatkan best turret. Tapi memaksa menuju ke best turret di bottom lane, sedangkan Kelra seorang diri. Fabian nggak bisa membendung, dan itu dia Super Friends, the high ground defender. Itu dia dua high ground defender yang sangat kuat. Sebelumnya yang sempat hilang dari peredaran, Eve, Farsha, dan zaman itu sedang naik daun adanya Valentina kalau Mama masih ingat, yang membuat para pasukan dari tim Onyx Philippine kali ini. Oh, Brusco ditutup jalannya Flicker, dan bahkan di depan sana menuju ke arah dua tim fight yang berbeda. Langsung para pasukan dari tim Onyx Philippine berhasil menangkap King Kong. King Kong masih ada Winter Crown, dan bahkan meledak begitu saja, tidak bisa dibendung dengan Kelra. Meanwhile dari bottom lane kali ini tidak ada yang bisa membendung Kelra. Kalau Kelra ini dapetin satu momen lagi, tapi lihat Iron Shiki fokus ke arah base, gak peduli apa terjadi, fokus ke arah base, dan ini bencana. Mereka tidak langsung menuju ke lane. Fabian berhasil mendapatkan sosok Super Freeze dan juga Kelra. Onyx PH kali ini harus tunduk di atas
atas kekuasaan tim Liquid Indonesia 2-0 tanpa balas. Lagi-lagi 2-0. Kemenangan sempurna bagi tim Liquid Adi, memastikan bahwa mereka tidak ada poin kekalahan sama sekali sekarang. Dan memastikan tim Liquid goes to upper bracket.